Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Kita bersyukur kembali kita diingatkan melalui persekutuan doa malam pada hari ini. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh sejenak. Kita mau menyanyikan Nafiri Rohani 25 Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan tetap dari cadas di depanku, datang air yang sedap. Dari cadas di depanku, datang air yang sedap. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kembali pada hari ini. Terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami jalani Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, boleh tetap setia kepadamu Tuhan, walaupun kami masih harus beribadah secara online. Terima kasih ya Tuhan, berkati persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terlebih firman-Mu boleh memberkati kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau menyanyikan pujian kembali, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini
Tuhan adakan, syukur bagimu. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kembali kita mau menaikkan pujian, Ya Tuhan bimbing aku, baitnya yang pertama dan kedua. Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku apabila kau tak ada di sampingku. Lindungi aku dalam rahmat-Mu dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pokok-pokok doa kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kembali Tuhan persekutukan kami di dalam doa online. Kami percaya Tuhan Roh-Mu yang kudus mempersatukan kami dimanapun kami berada. Saat ini kami akan kembali membaca, merenungkan serta mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, maupun setiap kami yang akan merenungkan serta melakukannya. Kami menyerahkan Tuhan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita melanjutkan pembacaan Kamis lalu dari Ayub pasalnya yang keempat. Sekarang memasuki ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang, aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik kudengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka mati, tetapi tanpa hikmat. Ya, sedemikian pembacaan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam masa pandemik ini ada satu channel YouTube ya yang bernama Oke. Nah, channel ini singkatan dari obrolan kehidupan ya, dia singkat Oke. Saya pernah mengikuti di dalam channel ini ya, jadi membahas satu topik lalu kita diskusi di dalamnya begitu. Ada satu kesempatan waktu itu diundang
Pendeta Yakub Susabda dan juga Pak Yoas Adi Prasetya. Keduanya adalah seorang teolog ya, pemikir dalam bidang teologi. Nah, mungkin teologi ini istilah yang tidak asing atau Bapak Ibu baru dengar istilah teologi ini dari kata theos dan logos. Theos artinya Allah dan logos ilmu. Jadi singkatnya ilmu tentang kealahan ya, ketuhanan. Oleh karena itu mungkin kita mendengar ada sekolah teologi di mana para calon-calon hamba Tuhan dididik di sini ya untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pendeta. Nah, kedua tokoh ini adalah seorang teolog ya Bapak Ibu, seorang pemikir teologi begitu. Pernah dibahas mengenai pandemik ya, corona. Apakah ini sebagai wabah, sebagai bencana, atau di dalamnya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan dengan pandemik ini? Obrolan di sini memang sifatnya santai tetapi serius. Ya, meninjau dari berbagai segi ya. Apa dampaknya secara sosial? Ada banyak korban jiwa melalui wabah pandemik ini. Adakah makna yang dapat kita ambil? Ya, atau adakah rencana Tuhan di dalamnya? Jadi di situ kita saling sharing, bertukar pikiran ya melalui obrolan-obrolan yang santai tetapi serius. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Ayub pasalnya yang keempat sampai pasalnya yang ke-31 juga bisa kita lihat sebagai obrolan kehidupan antara Ayub dengan sahabat-sahabatnya terkait dengan apa yang Ayub alami, penderitaan, pergumulan yang Ayub sedang jalani pada waktu itu. Dan pembacaan kita dalam kesempatan malam hari ini itu melanjutkan pembacaan kami selalu, di mana sahabat Ayub Elifas ya itu mulai berbicara. Minimal ada dua hal yang dapat kita lihat di dalam bagian pembacaan kita pada malam hari ini. Yang pertama, di situ digambarkan Elifas seperti mendapatkan satu ilham mengenai kebenaran yang dinyatakan kepada dia. Dan itu dia gambarkan dimulai di ayatnya yang ke-12, dikatakan suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghigapi orang. Atau dengan istilah saat ini orang menyebutnya mungkin Elifas ini mendapatkan wangsit ya, atau ilham begitu. Pengalaman Bapak Ibu ketika saya masih remaja begitu ya, di tempat saya tinggal itu waktu itu marak mengenai togel ya, jadi pasang buntut, orang berharap bisa tepat begitu ya pasangannya, lalu dia mendapatkan uang dari togel atau dari buntut itu. Nah, mereka yang percaya dengan hal seperti ini menantikan wangsit katanya. Kita harus bersemedi ya, datang ke kuburan semalam suntuk, jangan tidur di situ. Nanti kita bisa diberikan wangsit suara itu, dan itu nanti kita bisa mendapatkan nomor yang tepat untuk pasang togel itu. Dan akhirnya mereka percaya kalau wangsit itu dinyatakan itu hal yang benar dan mereka mendapatkan keuntungan di dalamnya. Nah, di sini pengalaman dari Elifas juga menyatakan hal yang demikian ya. Dikatakan aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti tetapi rupanya tidak dapat ku kenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik ku dengar. Jadi Elifas di dalam pengalamannya mengklaim dirinya memperoleh penglihatan, pendengaran akan kebenaran yang dinyatakan kepada dia.
melalui ilham tadi. Lalu hal kedua yang dapat kita lihat, Elifas menasehati Ayub dengan kebenaran yang ia terima tadi, ya, melalui pengalamannya, melalui ilham yang dia terima. Bapak Ibu, di dalam pembacaan Kamis yang lalu, Elifas menyatakan mengenai hukum tabur tuai. Ya, ia berpendapat demikian di ayat 7 dan 8 pembacaan Kamis lalu. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jadi di dalam pembacaan minggu lalu, Elifas menyatakan bahwa ada hukum tabur tuai. Ya, apa yang ditabur oleh seseorang, apakah itu hal yang baik atau hal yang jahat, nanti ia akan menuai hasilnya. Kalau itu hal yang baik, maka ia akan menuai hal yang baik. Kalau itu hal yang jahat, yang buruk, ia akan memperoleh juga hal yang buruk. Meskipun tidak sepenuhnya ya hal ini bisa terjadi ya selalu demikian. Tidak juga, ada juga orang yang baik ya, menuai kebaikan, tapi ia mengalami sesuatu yang buruk. Bisa juga terjadi seperti itu. Dan di dalam bagian ini Bapak Ibu, Elifas mempertajam ungkapannya itu dengan menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Itu kebenaran yang ingin dia nyatakan kepada Ayub. Ya, dan di sini dia gambarkan di ayatnya yang ke-17, mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Ya, kalau malaikat-malaikat saja di hadapan Tuhan tidak layak, ya, cacat, apalagi manusia dikatakan di hadapan Tuhan. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Dan seterusnya. Elifas mau menggambarkan betapa fananya kita di hadapan Tuhan. Kita tidak sempurna, ya, tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Ya, pernyataannya itu memang demikian ya yang dinyatakan oleh Elifas. Namun Bapak Ibu, apa yang mau kita pelajari dari bagian firman Tuhan pada malam hari ini yang kita renungkan? Nah, yang pertama Bapak Ibu, di dalam percakapan ini ya kita bisa belajar bahwa penderitaan yang dialami seseorang tidak boleh dilihat hanya dari satu sisi saja atau dari satu sudut pandang saja. Misalnya tadi Elifas menyatakan mengenai hukum tabur tuai ya. Kalau ada orang menderita ya, mengalami satu yang buruk, itu karena dia melakukan hal yang buruk sebelumnya atau karena dosa. Memang ada kebenaran di situ. Tetapi dalam kasus-kasus yang lain tidak selalu demikian ya hukum tabur tuai itu. Lalu kalau kita melihat Bapak Ibu di akhir dari kitab ini ya, kita melihat bahwa kesimpulan Elifas itu keliru. Kalau menurut Elifas, penderitaan Ayub ini merupakan ganjaran Allah atas kejahatan yang Ayub lakukan. Dan di sini Elifas memutlakkan hukum tabur tuai. Akibatnya ia tidak berhasil meringankan penderitaan sahabatnya, tetapi malah justru membebani Ayub dengan pemahaman-pemahaman Elifas yang disampaikan kepada Ayub. Nah, kita juga melihat Bapak Ibu bahwa dari nasihat Elifas ini berdasarkan tadi ya ilham, kebenaran teologisnya kepada dia, memang ada kebenaran dalam hukum tabur tuai. Tetapi
ternyata hal itu tidak menjawab pergumulan Ayub. Malah Ayub semakin tertekan. Dan malah kelihatannya Elifas menghakimi Ayub di dalam kesusahan dan penderitaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam konseling, ilmu konseling, di mana kita menolong seseorang melalui percakapan begitu ya. Ternyata pengetahuan teologis, pemahaman teologis itu belum tentu dapat menolong seseorang yang sedang dalam kesusahan, dalam pergumulan. Dan dalam kondisinya saat itu, Ayub sebenarnya tidak membutuhkan teologi atau pemahaman atau klaim-klaim apapun di dalam penderitaan dan pergumulannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui renungan malam ini kiranya kita semakin bijak di dalam menyikapi penderitaan, baik itu yang dialami oleh orang-orang yang kita kasihi atau mungkin juga kita yang sedang mengalami pergumulan penderitaan itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan biarlah dipakai untuk boleh menjadi saluran berkat bagi mereka, dan kita menguatkan mereka ya, tanpa kita mengklaim, menghakimi atau hal-hal lain yang mungkin tidak menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang sedang bergumul. Kiranya firman Tuhan kembali memberkati kita. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Amin. Bapak Ibu, kita mau menaikkan doa syafaat pada malam hari ini. Untuk Bapak Ibu yang di rumah mungkin bisa berlutut, saya persilakan untuk berlutut. Yang pertama, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara, terkhususnya dalam penanganan COVID-19 yang masih mewabah saat ini. Kita doakan agar pergumulan bangsa kita, terutama dalam wabah virus ini, dapat teratasi dengan baik, dan kiranya Tuhan juga menolong untuk vaksin yang sedang diuji klinis saat ini di Bandung. Kiranya semuanya dapat terrealisasi tahun depan untuk vaksin tersebut. Dan kita juga berdoa untuk kondisi ekonomi bangsa kita. Kiranya Tuhan juga menolong untuk perekonomian kita saat ini. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa bersama-sama. Yang kedua, kita mau doakan untuk ibadah online yang masih berjalan sampai saat ini. Kita mau berdoa untuk ibadah minggu, sekolah minggu, persekutuan doa, KTB Remaja Pemuda, dan PAUD Cahaya Kasih dalam kegiatan belajar mengajar via online. Kita doakan Tuhan memampukan para guru untuk mengajar dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama.
Yang ketiga, kita mau berdoa untuk pergumulan jemaat baik di GKJH maupun Pos Cengklong. Kita berdoa untuk pergumulan mereka mungkin yang dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam mereka mencari kerja. Kita doakan agar Tuhan terus memberkati mereka, menguatkan mereka, terlebih mereka boleh terus bersandar, berserah kepada Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk para lansia di gereja kita. Tuhan kiranya berikan kekuatan, kesehatan buat mereka. Mereka tetap semangat untuk menjalani hari-hari, walaupun mereka harus di rumah aja. Dan kita juga berdoa untuk jemaat kita yang tidak, mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan namanya satu persatu. Kita mau berdoakan untuk doa pergumulan jemaat kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Setiap doa-doa syafaat kami ya Tuhan, kiranya Tuhan mendengar, Tuhan menolong setiap doa-doa kami. Tuhan kiranya memberkati. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan terus menolong setiap pergumulan kami, menguatkan kami, dan Tuhan memberkati kami pada malam hari ini dalam waktu istirahat kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sisa waktu kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.